Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dengan 2 orang anak dan penghasilan keluarga kami secara bulanan, namun aku mengelola beberapa variable expenses beserta savings and sinking fund secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Oke, jadi ini aku mau cash planning for the week. Ini untuk minggu tanggal 22 hingga 27 Februari. Tapi agak sedikit beda dengan budgeting aku biasanya, dimana aku biasanya selalu cash and stuff atau tarik gitu ya, uang-uang sisa yang ada di dompet aku dan aku isi ulang. Tapi karena kayaknya minggu ini tuh aku nggak terlalu banyak kebutuhan dan ya budgetnya sih ada ya, tapi ada prioritas lain, jadi kayaknya agak sedikit berbeda, akan sedikit berbeda dari biasanya. So, ini aku langsung aja. Pertama-tama aku akan tulis di sini atau aku tulis di kalkulatorku anggarannya 1.500.000 dan ini ada untuk belanja mingguan. Aku masih punya sisa. Coba aku rapihin dulu ya. Ini tuh masih ada berapa? Jadi biasanya kalau aku punya sisa, sebagian besar aku taruh ke dalam savings aku, tapi ada juga yang uangnya aku rollover ke groceries buffer. Jadi apa itu grocery buffer? Dia itu simpanan aku atau tabungan aku untuk belanja ketika di tengah-tengah minggu kebutuhanku tuh habis gitu ya. Dan saat ini groceries masih ada sisa 10, 20, 25, 30, 35, 40, 47.000. Oke, karena masih ada 47.000, kayaknya untuk groceries ini dia cuma mau aku tambahin di 100.000. Jadi dia bakal aku anggarin 100.000 dan ini sebagian besar bakal aku rollover untuk minggu besok. Berikutnya variable expenses yang juga mau aku tambahin itu untuk coffee, karena kayaknya aku tuh sebetulnya di short term binder, ini aku buka dulu ya. Di short term binder tuh aku punya amplop untuk kalau aku butuh beli kopi, namanya coffee. Dan saat ini tuh hanya tersisa 21.000, 10, 15, 17, 19, 21.000. Dan belakangan ini aku emang lagi suka lagi minum kopi. Aku tahu padahal aku lagi berusaha untuk ngurangin berat badan ya, tapi coffee is like a treat. Jadi kayak bonus buat aku gitu. Jadi makanya seminggu sekali or beberapa minggu sekali aku beli kopi. Dan ini mau aku anggarin di 25.000 untuk kopi. Dan untuk eat out aku skip. Tapi untuk bensin aku belum ada kebutuhan untuk beli bensin di minggu ini. Jadi aku cuma mau tambahin 125.000 untuk parkir seperti biasa. Dan kids juga nominalnya nggak berubah, selalu di 75.000. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan dia akan berubah sih, bakal aku tambahin 50.000, tapi belum sekarang. Karena sebetulnya uang jajan kakak tuh ada sebagian yang aku setorin langsung ke tabungannya dia. Dan selama ini uang itu udah langsung aku setorin. Jadi aku sempat setorin cukup banyak gitu ya. Jadi aku nggak perlu nabung dulu atau nyetor lagi untuk beberapa waktu. Dan nanti ketika nominalnya udah pas sesuai dengan perhitungan aku, baru aku akan ngelakuin tambahan tabungan untuk kakak. I hope that makes sense. Oke, jadi kids 75.000 dan kindness, oh ini lupa aku tulis. Kindness ini nggak aku anggarin. Oke, jadi kindness itu nggak aku anggarin karena hari Kamis dan Jumat ini anak-anak itu ada libur awal bulan Ramadan. Jadi karena libur awal bulan Ramadan, aku nggak perlu anggarin kindness untuk mereka karena biasanya ini dipakai untuk anak-anak pas kasih atau isi kotak infak di hari Jumat. Jadi aku langsung aja ke buffer dan buffer itu seperti biasa di 10.000. Jadi itu semua keperluan aku di dompet udah terisi atau lebih tepatnya udah dianggarin. Dan ini aku masih ada 1.165.000, tapi aku mau recheck dulu karena biasanya ya I like to double check
karena kadang aku suka lupa ketika aku lagi bicara gitu ya di depan kamera. Plus ngurangin nominalnya tuh aku suka lupa mencet. Jadi mau double check dulu sebelum aku lanjut ke binder lainnya. Oke, 1.165.000, perfect. Aku langsung aja mau ke binder aku yang warna hitam. Oh ya, sebelumnya video ini ketika nanti dia up, hopefully my very first giveaway winner harusnya udah terima. Ya, aku harap dia udah terima ya, karena video ini nanti ketika up harusnya di hari Jumat minggu keempat, minggu terakhir kayaknya, karena aku biasanya shoot videonya seminggu sebelum dan baru aku up seminggu kemudian. Jadi ya, aku mau ngucapin selamat untuk Jingga Aurora yang jadi pemenang aku untuk giveaway prize di minggu kemarin. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau isi untuk bells. Bells itu selalu kuisi di 100.000. Dia nggak bisa nggak aku isi. Jadi kadang walaupun ini high priority binder, tapi beberapa kategori nggak selalu aku isi setiap minggunya. Tapi khusus untuk bells, karena dia memang rutin gitu ya, aku bayarin di awal minggu pertama dan minggu kedua. Jadi dia harus selalu aku isi. Dan saat ini udah ada 100.000. Jadi ya aku nanti bisa bayar untuk di minggu pertama bulan Maret untuk asisten rumah tangga, dan minggu berikutnya untuk keamanan. Car maintenance. Oke, sebelum aku ke car maintenance, aku mau ke car tax dulu. Jadi car tax ini target aku kan sebetulnya untuk 3 juta ya. Dan saat ini dia itu ada di 2165. Jadi aku masih butuh 835.000 untuk aku masukin ke anggaran ini. Kenapa aku langsung mau isi 835.000? Ini tadi car tax. Karena dia harus due di ya di minggu ini. Mungkin di hari Selasa, Rabu, atau mungkin Kamis akan dibayarkan kebutuhan pembayaran pajaknya. Jadi dia harus segera aku isi. Oke. Jadi sisanya tinggal 230.000. Dan untuk nominal itu, maksudku dengan sisa anggaran itu, aku mau prioritasin beberapa hal. Oke, yang pertama untuk THR. Karena udah makin deket ya dengan Lebaran, dengan bulan Ramadan, berarti akan masuk juga ke hari raya. Jadi THR ini mau aku tambahin. Saat ini udah kekumpul 710.000, tapi sebetulnya target aku itu di 2 juta rupiah. Jadi sebetulnya masih agak jauh. Tapi aku juga sempat bilang ke teman-teman, nanti ini bakal aku top up dari THR yang aku terima dari kantor aku gitu ya. Jadi mungkin ini mau aku tambahin di 30.000 untuk THR. Dan kids activity ini mau aku tambahin juga di, biasanya dia aku isi di 50.000, tapi karena anggaranku sekarang nggak terlalu banyak, mungkin kids activity aku isi di 25.000 dan house tax di 92.000. Oke, aku masih punya sisa anggaran 83.000. Tapi kayaknya yang di binder ini nggak ada yang mau aku tambahin lagi. Aku udah beberapa minggu aku nggak isi extra debt payment aku, karena aku lagi nggak ada uang tambahan. Ya kemarin kalaupun ada uang tambahan, uang itu aku pakai untuk keperluan lain. Jadi no extra payment for now. 83.000 ini kayak mau aku alokasiin ke beberapa savings yang aku punya. Yang pertama untuk Saving Around the World 2025 bulan Februari. Jadi kita masih di bulan Februari. Aku kemarin udah sempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi udah ada 6 dari total 12. Kelihatan gak ya? Jadi udah ada 6 dari total 12 icon yang dibuat oleh Yeji dari The Yeji Budget. Kayaknya aku karena masih punya 83.000, aku mau isi untuk kimbap, dalgona, and bibimbap itu 30.000 ya. Lalu mungkin bingsu jadi 10, 20, 30, 40. Oke, jadi Korea
Ini aku akan isi di 40.000, berarti aku tinggal punya sisa anggaran 43.000. Dan itu juga akan aku pakai untuk isi savings challenges. Ada satu savings challenges yang aku agak kangen gitu ya, nggak isi. Ini tadi udah 2025. Oke. Untuk challenge 2025 ini mau aku isi, tapi bukan dia yang aku kangenin. Aku kepengen mainin lagi My Save the Bunny Challenge, karena dia maininnya pakai dadu gitu ya, seru aja kayak lagi main ular tangga. Dan ini 2025 aku mau isi 20.000. Jadi sekarang aku tinggal punya 23.000 untuk aku masukin ke Save the Bunny Challenge. Oke. Untuk ngejalanin Save the Bunny Challenge, aku perlu ngambil dadu. Tapi ini tempatnya penuh banget, bentar ya. So many of them. Oke, jadi ini aku punya 2 dadu, tapi yang mau aku pakai cuma 1 aja sih. Jadi aku akan kocok dadu ini pertama untuk nentuin berapa kali aku bakal jalan. Dan saat ini aku masih di depan banget karena aku udah 2 minggu gak sempet mainin Save the Bunny ini, cause gak ada budgetnya gitu ya, jadi aku gak bisa. Mudah-mudahan anggarannya cukup karena sih saya tinggal 23.000. Oke, kita lihat. Oh my god. Di saat anggaranku tinggal sedikit, aku diminta jalan 6 kali. Oke, let's see. Aku bakal pakai post-it atau sticky note. Jadi aku perlu jalan 6 kali ya. Oke, kocokan pertama 1 langkah. 1 langkah dan itu jadi 4.000. Lalu kocokan kedua, 4 langkah. 1, 2, 3, 4. 2.000 plus extra saving 5.000. Berarti itu 7.000. OMG. Mudah-mudahan anggarannya cukup ya. Dan ini 4. 4 langkah lagi. 1, 2, 3, 4. Move ahead 2 spaces. 1, 2. 3.000 plus 7.000 extra savings. Jadi itu 10.000. Wow. Oke, ini kayaknya bakal aku tabung di minggu depan aja. No, it's supposed to be right now, but let's see. Oke. 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 4.000. Wow. Oke, ini aku hitung dulu ya. Ini 4, 7, 10. Oh, aku udah minus guys. Oke, nggak apa-apa, nanti uangnya yang kurang bakal aku tabungin di minggu berikutnya. Tapi aku mau terus kocok dulu. 1 langkah 8.000. Dan kocokan terakhir 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pick a scratch card karena aku nggak punya, jadi itu 5.000 ya. Oke, jadi total 4 tambah 7 tambah 10 tambah 4 tambah 8 tambah 5. 38.000. 38.000 dikurang 23. Oke, I owe myself 15. 38.000 tapi 15. Ini aku taruh sini. Oke, jadi untuk Save the Bunny itu di 23.000 ya. Oke, ini aku taruh samping. Dan Yume Blindernya bisa aku taruh kembali. Oke, sekarang sebelum aku pecahin ke masing-masing nominasinya atau aku tulis ke masing-masing pecahan kecilnya, aku mau double check lagi ini bener atau enggak di 1.500.000. Oke, tepat di 1.500.000. Dan ini sekarang aku tinggal tulis berapa pecahan yang aku butuhin. Oke, belakangan ini aku lagi jarang pakai 100 ribuan. Jadi untuk groceries ini bakal pakai 50 ribuan 2. Untuk parkir seperti biasa di pecahan 5.000-nya 5.
jadi 25.000, tapi mungkin 50 ribuannya 2. Karena aku lagi jarang pergi ke bank, jadi mungkin aku nggak tahu apakah akan tukerin ini ke teller atau enggak. Coffee 25.000, jadi 20 dan 5. Kids 50, 70 dan 5.000. Lalu buffer 2 ribuannya 5, jadi 10.000. Untuk bills ini pakai pecahan 50.000. Lalu car tax, car tax ini kayaknya bakal aku kasih bintang. Jadi untuk car tax dia bakal aku tarik tunai langsung aja, mungkin nggak pakai pecahan kayak gini, jadi withdraw all. Karena rencananya nanti bakal langsung aku pakai buat bayar STNK-nya gitu ya, perpanjangan STNK. Jadi aku nggak perlu pecah-pecahin ke nominal kecil. THR di 30.000, kids activity 25.000, house tax 50, 70, 90 dan 2.000. Korea ini di 10 ribuan 4, kemudian 2025 di 20.000 dan save the money 23.000. Oke. Ini juga aku kasih bintang 2. 1.000-nya dalam koin. Oke. Sekarang setelah aku tulis ke pecahan masing-masing, aku tinggal tallyin ke bawah. Untuk 50.000 aku butuh 2, 4, 6, 7, 8. 8 kali 50.000 jadi 400.000. Lalu untuk pecahan 20.000-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga 160.000. Pecahan 10.000-nya ada 4, 5 jadi 50.000. Pecahan 5.000-nya 5, 6, 7, 8 jadi ini 40.000. Dan pecahan 2.000-nya 5, 6, 7 14.000. Oke, mari kita hitung. 400 ditambah 160 ditambah 50 tambah 40 dan 14 ditambah 1000 plus 835.000. Oke, 1.500.000 tepat sesuai dengan kebutuhan aku untuk minggu ini. Aku nggak tahu ini aku bakal pergi ke ATM, bakal pergi ke teller atau enggak, tapi buat jaga-jaga takut whoops jatuh. Oke, tapi aku buat jaga-jaga aku akan tetap tulis di sticky notes. Jadi aku bakalan butuh pecahan 50.000-nya sebanyak 8 lembar. Jadi totalnya itu di 400.000. Kemudian untuk pecahan 20.000-nya aku butuh di 8 lembar juga. Jadi totalnya 160.000. Kemudian pecahan 10.000-nya di 5 lembar. Jadi total di 50.000. Kemudian pecahan 5.000-nya di 8 lembar juga. Banyak angka 8 ya hari ini. Di 40.000 dan terakhir pecahan 2.000-nya itu di 7 lembar. Jadi total 14.000. Oke, ini semuanya kalau dihitung tunai ada di 664.000, is it? Ya, 664.000 yang bakal aku tarik tunai untuk cash stuffing berikutnya. Dan ini tinggal aku taruh di dalam dompet. Kenapa aku seringnya taruhnya di dompet? Karena kalau nggak ditaruh di dompet aku suka lupa pergi ke ATM ataupun pergi ke teller. Dan kalau aku udah taruh kayak gini, harusnya sih aku nggak lupa ya untuk ngambil uangnya ataupun untuk nukerin ke teller. Oke, jadi kurasa itu aja video aku kali ini. Cukup singkat karena nominalnya juga nggak terlalu besar dan aku udah cukup tahu mau ku taruh kemana aja uangku sebetulnya. Dan sebenarnya juga selain aku bikin budgeting mingguan kayak gini, aku sebetulnya punya anggaran bulanan yang aku udah tentuin khususnya untuk variable expenses dan bills. Kalau savings ataupun sinking funds ya itu udah aku tentuin untuk bulknya, tapi aku nggak tentuin amplop-amplop mana yang mau aku isi. Jadi ya supaya nggak kerasa redundant aku ngerjainnya kayak gitu. Kalau teman-teman punya cara lain yang lebih sesuai, you can do ya. Please feel free to do what is best for you. Tapi buat aku cara ini
cukup ngebantu, dan aku berhasil save up money di tahun kemarin, dan aku berharap tahun ini aku bisa save up money lebih banyak dan lebih mindful dalam menggunakan uang yang aku miliki. Okay, with that said, thank you for watching. Semoga kalian terhibur, bisa mengambil hal yang baik, dan kalau ada hal yang kurang baik jangan diikuti. Tapi aku harap apa yang aku share di sini menjadi sesuatu yang baik dan bisa berguna untuk teman-teman. Ya, mungkin itu aja videonya. Semoga weekend kalian menyenangkan, dan aku akan ketemu kalian di video berikutnya saat aku cash stuffing anggaran ini. With that said, until next time, dadah!